Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menko mau sambutan dan launching buku dibuka oleh A.A. Raffi. Tepuk tangan untuk A.A. Raffi. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Gus Miftah yang ke-44, alhamdulillah. Dan juga ulang tahun Pondok Pesantren Ora Aji yang ke-13 tahun. Dan juga yang kami hormati, izin Pak Menko. Dan juga ada, udah seperti ibu saya sendiri, Ibu Titi Soeharto. Selamat datang Ibu, boleh tepuk tangan dong yang paling meriah untuk Ibu Titi. Ada ini juga seperti kakak saya, tepuk tangan untuk Kang KDM, Gubernur Jawa Barat tercinta. Ada Gubernur Kaltim tercinta juga, Pak Rudi Masud. Ada juga banyak, Gus-Gus yang saya hormatin satu persatu insya Allah. Ada Gus Kausar, siapa lagi Gus Miftah? Ada sahabat saya Charlie ST12. Ada juga Mas Gilang, ada Aji Krishna, ada juga Gus Ipang, ada juga teman-teman pastinya dari anggota DPR RI yang lain yang sudah datang, anggota DPRD, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati seluruh Indonesia, tamu-tamu yang mohon maaf tidak kelihatan dari sini teh ya. Ya, silau. Lalu juga untuk istri tercinta Gus Miftah dan tentunya untuk semua warga yang ada di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini terharu. Gus Miftah ini sahabat saya. Waktu saya di Magelang ini, saya ini tidurnya sama Gus Miftah. Saya ini suka emosional juga apapun Gus Miftah, sahabat saya. Saya senang teman-teman masih ada di sini untuk Gus Miftah di hari ulang tahunnya. Kita sama-sama doakan Gus Miftah. Yang ke-34 ya Gus? Yang ke-44 Pak. 34 tadi. Dan juga alhamdulillah hari ini launching buku akan dibuka langsung oleh Bapak Menko kita, Bapak Zulkifli Hasan. Dan doa terbaik kita untuk Gus Miftah. Silakan Pak Ketum. Bagus. Terima kasih Raffi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saudara lihat teman-teman Gus Miftah dari berbagai kalangan. Di sini ada saya, ada Raffi, Sohib, Karib, kawan dekat, ada Bu Titi. Bu Titi itu dulu Ibu Tin berjasa lu sama saya. Saya bisa maju usaha, modal saya foto Ibu Tin zaman dulu. Beliau baru tahu, saya kasih tahu kemarin. Tentu Gus Miftah bersama Ibu KDM, sahabat saya. Ini paling populer sekarang, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Kaltim, Rudi Masud, sahabat saya. Saya tadi sama Gilang, sama Ipang ya. Ada Bupati Kulon Progo, ada Bupati Kudus, ada Charlie, Gus Kausar, siapa lagi ya? Gus-gus yang lain. Siapa lagi? Sudah ya Raffi ya? Ya semuanya lah, mohon maaf kalau ada yang belum disebut. Saudara-saudara sekalian, ini buku, tadi yang saya sebut, Raffi sebut itu begitu luas teman pergaulan Gus Miftah. Ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Gus Miftah yang sedang ulang tahun. Bukunya juga luar biasa, salam dari Bapak Presiden Pak Prabowo. Untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kok nggak dijawab Waalaikumsalam? Waalaikumsalam. Terima kasih. Judul bukunya Merawat Kebenekaan, Menyemai Kerukunan. Bapak Ibu sekalian, inilah sekarang yang terus dilakukan Bapak Presiden Pak Prabowo, persatuan, persatuan, persatuan. Beliau itu presiden, kepala negara, kepala pemerintahan. Tapi beliau tidak sungkan-sungkan, datang ke berbagai golongan, datang ke ketua-ketua partai, mau mengalah, walaupun beliau kepala negara, kepala pemerintahan, agar kita ini bersatu, agar kita ini rukun. Lihat dunia, ya, Barat perang, Timur Tengah perang, kemarin juga Thailand sama Kamboja perang, India, Pakistan perang, kita perlu bersatu. Nomor satu itu. Nomor dua, Bapak Presiden punya agenda yang besar. Karena beliau berpikirnya besar, agendanya besar. Apa?
Beliau tidak ingin presiden kita melihat rakyatnya kelaparan. Maka lahirlah program makan gratis. Ibu-ibu mungkin belum berjalan dengan baik. Kita lagi berusaha keras. 2, kita harus berdaulat di bidang pangan. 3, tidak boleh ada rakyatnya yang kelaparan. Tidak boleh ada rakyatnya yang miskin. Tidak boleh ada rakyatnya yang tidak sekolah. Tidak boleh ada rakyatnya yang tidak dirawat kalau dia sakit. Itu program-program besar Bapak Prabowo. Maka lahirlah makan siang, kedaulatan pangan, kemudian Kopdes, koperasi desa. Artinya masyarakat itu jangan terus diberi sedekah. Ya, kurang kasih beras 10 kilo, kasih uang 200, tapi harus diberdayakan. Agar gotong royong cita-cita Indonesia merdeka, kesetaraan, keadilan, makmur bersama, asas kita kekeluargaan, persatuan yang kokoh, yang ditulis dalam buku ini, agenda-agenda Bapak Presiden bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu mungkin belum berjalan yang sesuai yang kita harapkan, karena belum 1 tahun. Tapi percayalah kita pemerintah sedang bekerja keras, mohon doa dan dukungannya. Selamat Gus, atas bukunya, selamat milad, doa saya untuk Gus, semoga panjang umur bersama Ibu. Ya, bahagia selalu, setia, panjang umur dalam keberkahan dan kebaikan. Gus tambah sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan salamnya orang Sunda, Sampurasun. Apa kabar? Piye kabare? Sudah pada makan belum? Sudah makan belum? Ternyata yang bohong bukan orang Jabar saja. Orang Jogja jam 9:30 bilang tanya sudah makan belum? Belum benar. Saya doain yang bohong suaminya tambah rezeki. Punya uang enggak? Enggak punya. Punya utang enggak? Punya suami enggak? Alhamdulillah. Mana yang sendiri?
Jomblo mana? Ternyata di Jogja saya masih punya harapan. Kita doain yang punya utang lunas hutangnya. Kita doain yang jomblo pulang dari sini dapat jodoh. Kita doain yang nganggur dapat kerjaan. Kita doain yang sakit disembuhkan. Kita doain di ulang tahun Gus Miftah yang ke-8. Iya, 4 tambah 4 itu 8. Keberkahannya menyertai semua. Dan ulang tahun Pondok Pesantren Ora Aji yang ke-13. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, tepuk tangan. Tahu Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI? Siapa? Ibu Titi Soeharto. Tepuk tangan dong. Buat Gubernur Kaltim, sahabat saya, ucapin terima kasih. Buat Gus Kautsar, saya ucapin terima kasih. Buat para bupati, wali kota yang hadir, jajaran pejabat TNI, Polri, semuanya saya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Saya mencermati tadi apa yang disampaikan oleh tokoh toleransi bangsa Indonesia bernama Gus Miftah. Air matanya menetes. Air matinya. Maksudnya air matinya menetes. Apa itu air matinya? Itu air mata itu adalah air mati. Artinya ketika dia sudah keluar dari matanya, itu sudah artinya kematian bagi air dalam mata, selesai tugasnya. Tepuk tangan. Politisi nggak pernah salah kalau ngomong. Ada aja pembelaannya. Saya mengalami hidup kayak Gus Miftah. Dan menurut saya Gus Miftah itu sangat disayang sama Allah. Apa disayangnya? Di puncaknya dia diingetin untuk segera turun ke bawah. Karena nanti kalau diingetin ada angin besar, kemudian pohon kelapanya tumbang. Ketika turun di bawah, Gus Miftah kembali bertapa dan kembali lagi naik ke atas, dan pada akhirnya hari ini bisa berbagi kebahagiaan dan kesedihan. Alhamdulillah. Dan dari situlah sahabat diuji. Kenapa? Kalau jadi sahabat pergi ketika sahabatnya mengalami kesusahan, itu bukan sahabat namanya, itu pedagang. Betul enggak? Lagi ada untungnya dideketin, kalau enggak ada untungnya dijauhin, ya kan? Hitungnya untung rugi. Tapi kalau ketika sahabatnya mengalami kesulitan, kesusahan, dia tetap hadir untuk memberikan motivasi dan menjadi orang terdekat dalam hidupnya dan menjadi teman dalam kesendirian. Teman sejati adalah teman yang hadir ketika dalam kesendirian. Dan yang paling utama, pahlawan Gus Miftah itu adalah istrinya tercinta. Dia hadir di kala duka, dia hadir di kala bahagia. Kita ucapin tepuk tangan, terima kasih. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama merajut semangat kebangsaan. Orang Sunda, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Makassar, orang Palembang, orang Sumatera Barat, orang Minang, semuanya adalah orang yang sangat mencintai Indonesia. Karena sangat mencintai Indonesia, maka kita sebagai penyelenggara negara, kalau ada orang yang mencintai Indonesia, ekspresinya macam-macam. Ada yang mencintai dengan senyuman, ada yang mencintai dengan tangisan.
kadang ada mencintai, dia ada kegelisahan. Kalau ada kegelisahan, mari kita tanya, kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu mengalami kegundahan? Tolong ungkapkan apa kegundahanmu. Semoga aku bisa memenuhi seluruh kegundahanmu. Well, untuk itu agar kita tidak terus-menerus mendapat kegelisahan dan kegundahan, mari kegundahan itu dibuat dalam catatan, tulis di media sosial apa yang menjadi kegundahannya. Karena dengan ditulis, aku tahu isi hatimu, tidak menebak-nebak apa yang ada dalam pikiranmu. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Hari ini juga saya ngundang saudara saya dari Kalimantan Timur. Ya, ini ada Pak Gubernurnya. Sempat di DPR RI bilang, gubernur konten. Dan ternyata tujuannya adalah Kang Deddy top kontennya. Cuman kalimatnya sepotong, padahal sahabat saya lama. Cinta, saya pemulung, anaknya kuliah di Setan, Jakarta. Semoga sukses selalu. Mana coba tadi? Tadi, ibu yang anaknya kuliah di Setan, Jakarta. Mana? 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 Oh ini. Oh ini. Sini ibunya. Ya hebat, tepuk tangan dong anaknya di Setan. Iya boleh naikin. Pangku aja kalau pangku nenek-nenek nyonyanya nggak akan marah. Oke. Ya. Bantu. Iya. Ya ntar. Alhamdulillah. Ya. Ya, boleh. Ibu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah, ibu namanya siapa? Sri Kisminarni. Siapa? Sri Kisminarni. Sri Kris Minarni. Rumahnya di mana? Di Purworejo. Purworejo. Ya. Dari sini jauh. Jauh dari hari Sabtu saya sudah seminggu di sini ngaji sama Abah. Oh, ini suka ngaji sama Abah. Iya, rutinan. Sudah berapa lama ikut ngaji sama Abah? Udah berapa tahun lah? Udah berapa tahun lah? Udah Punya lama. suami? Punya. Di mana suaminya? Ada di rumah. Di rumah. Kerja enggak? Kerja itu serabutan, nyari daun lumbu. Oh, kerjanya nyabutan? Nyari daun lumbu. Oh, dikira kerjanya cabutan. Serabutan. Oh, serabutan. Apa aja kerja serabutan? Kadang disuruh-suruh orang bawa. Suka itu. nyusu orang? Di kongkong Salah. orang. Salah. Apa? Suka apa? Suka dikengken orang. Suka Dikongkon orang. disuruh. Ya. Lah kan aku nggak ngerti sebagian. Terima kasih ya Pak. Urang teu nyaho sawareh. Suka disuruh orang, suruh nyangkul. Bukan ngecat nyabuti rumput gitu. Oh, nyabutin rumput. Iya. Rumput siapa yang dicabut? Rumput tetangga. Ya? Ya ini khasnya Dedi. Rumput siapa yang dicabut? Rumput tetangga. Ini bahaya ini. Ini apa? Suaminya suka nyabutin rumput tetangga, apa enggak masalah? Suka bersih-bersih gitu. Oh, Apa bersih-bersih. aja yang Dikira penting. nyabutin rumput tetangga masalah. Yang penting halal Pak. Iya, bersih-bersih. Iya. Bersihin rumput. Ngecat rumah kalau disuruh orang. Oh, jadi kalau ada rumah dicetin, baik banget ya. Setiap ada rumah dicat. Ya udah. Terus apa lagi? Kalau saya nyambi jualan juga, tapi kalau ada pengajian akbar kan banyak yang Oh, jualan. kalau ada, sebentar. Jangan cepet-cepet, aku nggak ngerti Kalau ada sebagian. pengajian akbar yang jualan ribuan, saya sering nggak laku, tapi saya tetap jualan. Oh, kalau Berusaha. Abah ada pengajian, Sering kan jamaahnya banyak. Ya. Nah, ibu tidak laku. Kadang laku, kadang Dan ibu banyak. jangan dijual, emang nggak akan ada yang beli. Jualan Oh, dagangan. ibu jualan. Ya, Suka es teh. jualan apa? Minuman itu, es teh, makanan anak-anak. Es bikin, teh. Ya. Macam-macam. Iya, pokoknya es teh sahabat Abah, tepuk tangan. Wes. Tapi nggak laku.
Kadang laku, kadang enggak. Enggak punya duit. Enggak. Artinya kalau nggak laku tetap sabar. Biar tetap jualan. Tetap pulang keliling. ke rumah. Pulang, nanti jualan lagi setiap Nah, terus hari. yang suka Tapi mulung? alhamdulillah ke sini saya dapat rezeki kalau mau ngaji tempat Abah, pasti saya laris jualannya bisa sampai sini. Oh, jadi kalau ada pengajian Abah, Saya alhamdulillah suka laris jualannya. niat mau ke sini, ya Allah beri aku rezeki aku mau ngaji sama Abah, tapi itu Oh, laris. alhamdulillah. Jadi di sini udah berapa hari? Dari hari Sabtu, Sabtu. berangkat jam 7 pagi. Tapi makan kan? Iya, makan. Alhamdulillah. Suami dingin di rumah. Gak apa-apa kan, kita ngaji mencari ilmu. Iya, nggak apa-apa udah tua ini. Saya aja yang muda nggak pernah kedinginan. Ya, jadi Opo anaknya kuliah di mana? Di Stan Bintaro Jakarta semester 6. Berarti gratis kuliahnya? Iya, gratis, tapi kan semuanya lainnya beli semua. Apa yang Misalnya beli? Kos-kosan misalnya gitu kan. Kos makan. Apa maksudnya? Ngekos kalau pertama memang gratis 1 tahun, 2, 3, 4 tuh sendiri. Makan juga di sana apa-apa mahal, biaya sendiri. Oke. Laki-laki perempuan? Perempuan semuanya 3 anaknya. Semuanya kuliah? Nomor 1 kuliah, nomor 2 SMA kelas 3. Yang satu di STAN, nomor yang 2 kedua SMA. kelas 3, yang nomor 3 SMP negeri 3 kelas itu. Hebat ya, anaknya semuanya sekolah. Alhamdulillah. Iya, sudah. Atas nama siapa yang di STAN-nya? Latifah Nurrohman. Latifah Nurrohman di Iya. STAN Jakarta. Iya. Sudah, ibu nggak usah lagi mikirin biaya kosnya. Ya, nanti ketemu Hendrik ya. Nanti catat alamatnya, nomor HP-nya. Nanti saya urusin biaya kosnya. Ibu nggak usah lagi mikirin, ya. Ya, Iya. sampai tamat. Iya, setahun lagi Pak, hampir tamat. Hah? 1 tahun lagi, kurang Ya, 1 tahun. iya lagi. sampai tamat Iya, nggak usah terima kasih. mikirin biaya kos. Ibu fokus jualan. Iya. Salam. Iya, terima kasih ya Pak. Ya, makasih. Semoga berkah Pak ya, sukses. Iya. Sehat walafiat, dimudahkan Allah segala urusannya. Amin. Mudah-mudahan ibu bisa tekun usahanya lancar dan ngurus yang adiknya, yang kakaknya sudah selesai. Iya, Ya. terima kasih ya Pak. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Doain saya dapat jodoh di Jogja. Ya, semoga dapat cewek yang soleha. Terima kasih ya Pak. Apa tak kasih malam hari ini? Anak kos sing paling kere. Anak kos. Mana? Udah kamu anak kos. Sini. Naik. Namanya siapa? Kamu siap-siap. Namanya Hasanuddin. Mic-nya dihidupin. Namanya siapa? Hasanuddin Hasanuddin dari mana? dari Kuningan. Dari mana? Kuningan. Kuningan, Jawa Barat? Iya. Kamu warganya Kang Dedi? Iya. Oh. Kenapa bukan warganya Kalimantan Timur saja tuh ada Pak Gubernur. Kamu kuliah di mana? Ini Pak jualan. Jualan. Aku nyari mahasiswa. Kamu jualan apa? Jualan ini somai Siomay. Jualannya di mana? di Maguwo Harjo. Terus kebutuhan kamu sehari jualan dapat duit berapa? Sehari paling banyak 300. Bersih. Kotor. Oh kotor. Bersihnya berapa? Bersih paling 100.000. Uangnya untuk apa? Uangnya untuk ya pengennya sih modal usaha. Top up FF. Bukan Pak. Untuk apa uangnya? Modal usaha. Kamu bikin usaha apa? Usaha ini somai. Siomay. Modalnya Ya, berapa? Modalnya ya paling bikin gerobak 3 jutaan. 3 juta. Bener untuk bikin gerobak? Iya, Pak. Ya udah kamu tak kasih 3 juta. Alhamdulillah. Tapi jangan bohong loh ya. Iya Pak. Kok kamu pernah makan ke toko kecil banget ini? Pusing Pak. Tak kasih 3 juta.
Bener ya untuk usaha ya? Iya Pak. Kamu laporan. Buat Jualannya di bikin mana? Gerobak. Gerobak. Nah, kalau bohong kamu jomblo selama-lamanya. Matur suwun, Pak. Udah. Mahasiswa. Mahasiswa atau mahasiswi? Yang jauh. Mahasiswa. Apa? Kamu dari Palembang? Ya sini. Namanya siapa? Wahyu Gus. Wahyu. Palembang kok Wahyu gila? Kalau yang namanya Wahyu itu berpotensi menjadi jomblo selama-lamanya. Alasannya rasional. Banyak cewek nggak mau menerima wahyu. Kenapa? Karena kalau menerima wahyu dikira nabi. Iya. Wahyu dari mana Palembangnya? Batu Raja Gus. Batu Raja. Kamu bisa ngomong Palembang nggak? Wong itu Galo. Bisa Gus. Oh ya, coba kamu ngomong. Ngomong apa Gus? Aku cinta kamu. Sama Gus. Sama. Sama. Yaudah, kamu ngomong Palembang terserah. Saya omong-omongmu. Perkenalan baik Gus ya. Perkenalan baik. Nama saya Wahyu Widodo dari Palembang. Orang meyakinkan Palembang Wahyu Widodo. Wahyu Widodo Jawa. Trans Gus. Oh, Tran. Kamu kuliah di mana? Di ITNJ. Apa? ITNJ, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Dulu kampus apa dulu? Dulu kampusnya apa itu? Dulunya kampus apa? STT NAS. Oh, STT NAS. Bukan STTL ya? Kalau STTL itu sekolah dongok-dongok lulus. Kamu STT NAS. Sekarang Siap, Gus. ITNJ, Fakultas apa? Teknik Mesin. Cita-cita pengen jadi apa? Pengelas. Apa? Pengelas. Tukang las. Sederhana banget nih. Pengelas dalam air Gus, gajinya besar. Pengelas dalam air. Iso nuwi. Jadi gue nyilem dhisik. Ya, Terus welding. apa namanya? Welding dalam air. Welding dalam air. Udah pernah coba? Masih tahap Kamu semester berapa? semester 6 Gus. Kenapa kok pengen jadi pengelas dalam air? Apa alasannya? Gajine piro gajine? Gajinya di atas 30 juta Gus. Yang mau Indan jadi istrinya Wahyu Ngacung. 30 juta loh. Kamu, cie. Ini pacarmu. Insya Allah ya Gus. Alah, insya Allah. Yaudah, apa kebutuhan mendesak kamu apa? Kalau sekarang bayar kontrakan Gus. Bayar kontrakan berapa sebulan? Sebulannya 700. Yaudah, kamu tak kasih 2 juta. Tapi syaratnya kamu ngerayu pacar kamu dulu. Enak aman ngerayu. Nggak bisa ngerayu Gus. Yang romantis lah. Pakai bahasa Palembang, ngerayu pakai bahasa Palembang. Pacar kamu namanya siapa? Maklufatul Fikriyah. Siapa? Maklufatul Fikriyah. Maklufatul Fikriyah. Wahyu Widodo menikah dengan Maklufatul Fikriyah. Amin. Amin. Ngarep banget gila. Kamu bujang? Bujang Gus. Dia gadis? Gadis Gus. Mau nggak pengakuan dosa? Iya. Yaudah kamu rayu si Maklufatul Fikriyah. Dilamar malam hari ini. Dilamar. Belum ada modal Gus. Apanya? Belum ada modal. Wis tak modal 2 yuto, Bro. Yuk, ini kan cosplay ngelamar. Ayo Maklumatul Fikriyah, kamu ngelamar. Yo sing sopan no, ngene apa kepiye ngono lho. Ayo. Nih. Ora apa-apa. Ayo. Kamu pegang mic. Maklumatul pegang mic. Tangan kanan. Will you marry me? Insya Allah. Elek banget nih loh. Will you marry me?
Ora pantes karo rupamu dodo. Yaudah kamu bayar kontrakan 1 bulan 700.000. Kalau 2 juta berarti berapa bulan? Ya 3 bulan untuk kamu. Nah, ya. Satu lagi yang cewek, yang cewek. Gus, mic-nya Gus. Apa? Yang cewek jauh. Itu dari mana? Hah? Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Barat. Yaudah sini Kalimantan Barat. Dah di situ aja nggak apa-apa. Namanya siapa? Pakai mic. Namanya Siapa? Wasti. Mic. Wasti. Wasti. Kuliah di mana Wasti? Aku kuliah di Unicimi. Apa itu Unicimi? Kampus kok Unicimi lah. Apa itu Unicimi? Universitas? Universitas Hendike Mitra Indonesia. Unicimi, Universitas Ciwik Mitri. Kamu dari mana Unicimi? Siapa mau jenenge? Wasti? Iya. Wasti, Wasti dari mana? Aku dari Kalimantan Barat. Mana Kalimantan Baratnya? Mempawah. Mentawah. Mempawah. Mempawah. Saya pernah ngaji di Mempawah. Kamu fakultas? Aku manajemen. Manajemen. Cita-cita? Pengusaha. Pengusaha apa? Loh, koncoku ning Sarekem kayak pengusaha yo kayak banget kayak. Pengusaha apa? Pengusaha apa? Pengusaha apa? Pengusaha biting, pengusaha jelantah kayak apa gitu. Kayak Aji Krishna itu pengusaha oleh-oleh. Kamu pengen jadi pengusaha apa? Kayak Bunda itu pengusaha sembako. Kamu pengusaha apa? Pengusaha tok Apa? buka toko kue. Buka toko kue. Kamu bisa masak? Bisa. Nggak meyakinkan rupamu. Bisa. Kebutuhan mendesak kamu apa hari ini? Kebutuhan mendesak kamu apa? Ngomong skincare tak antemi gue. Enggak. Skincare kok. Saya kebutuhan saya Heeh. mau bayar sekolah. Loh, sekolahnya siapa? Sekolah saya? Kuliah apa sekolah? Iya, kuliah, bayar kuliah. Yang perlu bayar apanya? SPP. Cek. SPP-nya berapa? 3 juta per semester. 3 juta per semester. Emang selama ini kamu dikirimi orang tuamu berapa sebulan? Aku di sini kuliah sambil kerja. Oh, kamu sambil kerja. Kerja apa? Aku kerja hujan laundry di. Apa? Kerja di laundry. Laundry. Udah satu tahun lebih. Oh, memang benar. Hidup itu penuh dengan cobaan. Kalau penuh dengan cucian namanya laundry. Apa? Yaudah, kamu mau bayar SPP. Kayak gini Iya. aja, sebulan biaya hidup kamu berapa di Jogja? Karena selama ini aku kerja, jadi orang tua itu Nggak ngirim? jarang kirim. Kamu nggak pernah dapat kiriman? Enggak. Cius loh. Iya. Kalau kamu disuruh Baik. milih calon suami, pilih kayak Wahyu tadi apa kayak Kang Deddy Mulyadi? Paling ada 1 bulan itu paling. Aku takon apa? Kamu kalau punya tipe suami, pilih kayak Wahyu Widodo tadi apa kayak Kang Deddy Mulyadi? Sesuai rencana Tuhan. Oh, sesuai rencana Tuhan. Bapak Aing dari kayak mau melamar kamu ini loh, lihat ini. Kalau ini anak Indonesia keren banget aku. Kuliah, kerja di laundry. Gus cari yang lain. Sampai selesai sama aku biar bayarin kuliahnya. Persoalan besok kamu milih orang lain itu nasib saya. Minta nomornya. Drik. Minta nomornya nanti mau kirim uang ke rekeningnya buat semesteran. Tak pikir modus. Ya, nggak rugi kan kenal sama saya? Enggak. Enggak. Sini, ke Hendrik. Nah, udah. Nanti, udah Gus jangan sedih ya. Aku kagum banget soalnya
kerja di laundry sambil kuliah. Pokoknya kamu nggak usah mikirin biaya kos, biaya jajan, biaya kuliah, tanggung semuanya. Nanti uang laundrynya kirimin ke bapakmu. Amin. Jadi yang biayai kuliah KDM, yang menikahi Wahyu. Yang tua. Kuwi apa kuwi sing sepanduk iki. Ini nih. Kang Charlie siap-siap nyanyi. Ini Tipek baru nyampe. Nah. Ini belakangnya. Saya. Oh. Ini istri Namanya saya, siapa? Gus. Agus Iksanuddin. Kamu dari mana, Gus? Dari Magelang, Mas. Dari Magelang. Nggih. Oh, kowe nggo kacamata ireng apa? Melu ngefans Gus Miftah dari dulu saya. Oh, kowe nggo kacamata ireng malah kowe tukang ngelas ya kowe. Pekerjaanmu apa, Gus? Tas penjual nasi goreng. Jual nasi goreng. Nasi goreng cacaban Pak Kantil. Free delivery order. Nasi Tak goreng, tanya, nasi goreng. kamu jual nasi goreng untuk cari apa? Ini saya kerja Enggak, sama. saya tanya, kalau kamu jual nasi goreng untuk cari apa? Bismillah, saya cari pahala sama cari rezeki. Cari rezeki, Iya. dapat uang. Iya. Terus uangnya untuk apa? Untuk makan. menafkahi- ya, makan. Untuk makan. Ya. Kenapa enggak nasi gorengnya dimakan sendiri? Bosan. Oh, bos. Gus Miftah, I love you pokoknya. Gus Miftah. Gus Miftah harus bahagia Kenapa ya. dia bilang I love you? Karena segepok uang. Enggak Gus Miftah. Jajar duwe duit Demi yo Allah, merongos saya- kowe. Maaf ya Gus Miftah, kemarin kan maaf sekali jenengan dapat masalah itu, saya sama suami nangis terus. Demi Allah, ini suami saya itu sampai sakit 5 hari. Itu bukan masalah, tapi cintanya Allah kepada saya. Iya Gus Miftah itu rendah Alah, hati. kowe kira asa ngomong angel, ngomong es teh ngono ta kowe? Enggak. Gus Miftah panjang umur, Amin. sehat selalu. Ya Kamu Allah. sekarang butuhnya apa? Sekarang saya butuhnya modal usaha. Modal usaha untuk apa? Nasi goreng saya biar tambah laris soalnya insya Allah rame ya. Yaudah nyol 5 juta untuk kamu. Charlie! Yes, Gus. Ini untuk nyeling. Teman-teman Tipex sudah datang. Ini karena sebentar. Spesial ulang tahun sahabat saya, guru saya, Gus Miftah. Semoga malam ini malam yang penuh cinta dan kasih sayang. Malam ini ada Bapak Aing juga, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Dan sekaligus saya dapat job tanggal 17 Agustus bersama Gubernur Kaltim. Mas Rudi, Bang Rudi, Pak Gubernur Kaltim. Thank you ya, 17 saya berangkat untuk memeriahkan acara pesta rakyat di sana. Dan semua yang ada di sini, kakak ketiga, Bunda Titi, kayaknya beliau tadi nyuruh saya terus nyanyi. Saya bisa nyanyi satu lagu dan semoga lagu ini akan memberikan kenangan. Saya biasanya ditemenin Kang Deddy Mulyadi kalau lagu ini. Saya lama menciptakan lagu ini, lagu yang penuh cinta dan kasih sayang. Boleh saya minta suaranya sampai belakang, boleh ya, bantu saya nyanyi ya. Ya. Jadi Gus Miftah jangan pernah nyanyiin juga bundanya yang selalu menemani